Jadi misalkan kita itu datang ke Taiwan, ditempatkan di pabrik yang banyak lemburnya, yang full lembur, belum tentu kita nanti setiap hari akan dikasih lembur sepanjang kontrak kita ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bisa menyesuaikan dengan pekerjaan dengan baik, kerja dengan benar, agar majikan atau mandor itu suka sama kita. Kita selalu dikasih lembur. Jadi nggak pasti kita akan dikasih lembur terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Nah, Taiwan lagi musim dingin guys, tapi ini untuk saat ini lagi cerah. Biasanya tuh adem pol, nggak berani keluar aku. Kalau udah di kamar ya di kamar, sudah di tempat tidur lah. Mau sharing-sharing lah buat teman-teman, buat video, semoga ini bermanfaat ya. Buat teman-teman yang saat ini mau proses ke Taiwan, yang sudah dapat job ataupun belum dapat job, ataupun yang mau terbang ya, semoga ini video saya ini bermanfaat ya, terkait dengan lemburan. Gini loh guys ya, ini pengalaman dari pabrik saya ya. Mungkin pabrik-pabrik yang lain sama juga, saya juga kurang paham. Yang saya bahas ini terkait dengan lemburan yang ada di pabrik saya. Pabrik saya itu kan setiap hari lembur 2 jam ya, lembur wajib ya itu. Kerja jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Kalau aturannya sih, kalau pabrik yang lain itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam, itu lemburnya 2 jam setengah. Soalnya apa? Istirahat sore. Itu biasanya tuh pabrik-pabrik yang lain itu istirahatnya tuh setengah jam, tapi untuk pabrik saya tuh istirahatnya tuh 1 jam. Jadi untuk istirahat yang pertama jam 12 sampai jam 1 ya, itu 1 jam. Kemudian selesai kerja jam 5 sore. Jadi kan kerjanya kan 8 jam. Kalau di Taiwan kan wajib kerja 8 jam ya. Kemudian jam 5 selesai itu kita istirahat. Kalau di pabrik saya tuh istirahatnya tuh 1 jam. Kalau pabrik yang lain istirahat yang sore itu setengah jam. Jadi teman-teman itu yang pabrik yang lain itu jam 5 istirahat, mulai kerja lembur itu jam setengah 6. Kalau di pabrik saya itu mulai kerjanya yang untuk lembur itu jam 6 sore. Jadi untuk hitungan lemburnya itu cuma 2 jam. Karena sore itu istirahatnya 1 jam. Kalau yang lain istirahatnya itu setengah jam, jadi lemburnya itu sehari itu 2 jam setengah. Kalau di tempat saya tuh 2 jam. Lembur wajib. Nah, terkait lembur gini guys, apakah semua TKI TKW yang ada di Taiwan, apakah semua dikasih lembur? Enggak. Nah, terus gimana aturannya? Gini, buat teman-teman itu di tempat saya itu setiap ada pelanggaran kerja, misalkan hasil kerjanya tuh jelek, kerjanya tuh nggak bener, misalnya ya pelanggaran lah intinya. Saya kan kerjanya kan di pabrik kabel, otomatis kan produksi barang ya. Itu misalkan ada teman-teman yang melakukan kesalahan, itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Nggak dikasih lembur. Kadang nggak dikasih lembur 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, kadang ada yang sampai 1 bulan nggak dikasih lembur. Itu hukuman beda-beda, tergantung besar kecilnya kesalahannya. Misalkan ada teman saya itu lupa absen itu aja ada hukumannya, yaitu apa? 1 minggu nggak dikasih lembur. Padahal itu cuma salah absen, lupa nggak absen pagi atau mungkin sore. Setiap berangkat kerja kan absen ya, itu lupa, atau mungkin saat pulang kerja absen itu lupa, itu ada hukumannya. Di tempat saya ya, itu hal sepele, itu nggak dikasih lembur selama 1 minggu. Kemudian ada kesalahan untuk barangnya itu, peletakannya itu salah, misalkan stikernya yang salah, atau harusnya ditempatkan di bagian bungkusnya yang seperti ini, ditempatkan di bungkusan yang lain, itu ada hukumannya. Kadang ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Kemudian kesalahan produksi untuk kabelnya itu, misalkan harusnya kabelnya yang bagus atau kabel yang untuk siap dikirim, itu dikasih kabel yang jelek, yang mungkin yang NG, atau mungkin kabel yang tidak layak dikirim, itu harus dibuang. Ternyata dimasukkan dalam kardus dan sampai dikirim, itu hukumannya itu fatal. Ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan kemarin itu ada teman saya tuh ya, kesalahannya itu meletakkan stiker aja, itu sampai dihukum lebih dari 1 bulan, kayaknya 3 bulan kalau nggak 6 bulan. Itu kesalahannya itu
mungkin agak berulang ya, sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak dikasih lembur sampai 6 bulan ya. Kemarin itu dia mau protes ke agensi, mau protes ke pabrik, kenapa kok sampai segitunya, padahal hukuman kesalahannya itu hanya stiker, hanya kesalahan peletakan barangnya, kok sampai lemburan nggak dikasih selama 6 bulan. Dia itu kemarin itu mau protes ya, masih mau ngomong sih kepada agensinya, mungkin sama agensinya belum disampaikan kepada pabrik ya, mungkin ya sekedar protes saja sih. Jadi itu teman-teman ya, kalau bekerja di Taiwan itu nggak semudah kita tuh misalkan ditempatkan di suatu pabrik, kalau pabriknya tuh ada lemburnya kita selalu dikasih lemburnya terus, nggak pasti, itu tergantung dari mandor. Jadi misalkan kita itu datang ke Taiwan, ditempatkan di pabrik yang banyak lemburnya, yang full lembur, belum tentu kita nanti setiap hari akan dikasih lembur sepanjang kontrak kita ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bisa menyesuaikan dengan pekerjaan dengan baik, kerja dengan benar, agar majikan atau mandor itu suka sama kita. Kita selalu dikasih lembur. Jadi nggak pasti kita akan dikasih lembur terus. Pengalamanku juga dulu di pabrik mebel ya, sebelum di pabrik kabel ini, itu saya di daerah Nantau. Itu juga pernah, itu teman aku tuh dari daerah mana ya, kalau kurang paham lepah. Kalau nggak salah juga dari Jawa Timur, itu juga nggak dikasih lembur selama 1 bulan. Alasannya apa? Sering terlambat, lupa absen, itu nggak dikasih lembur selama 1 bulan. Itu pengalaman dari pabrik saya yang dulu di daerah Nantau, pabrik mebel. Kemudian sekarang itu saya kasusnya juga sama. Jadi tidak semua dikasih lembur. Setiap ada kesalahan ini, kesalahan itu ada hukumannya. Ya, kalau denda ada sih. Kemarin misalkan bawa forklift ya, ikat pintu atau apa, merusak suatu barang yang berkaitan fasilitas yang ada di pabrik, itu ada dendanya juga. Jadi pabrik nggak mau rugi. Itu seperti itu pabrik-pabrik yang ada di Taiwan. Jadi nggak seenaknya kita tuh kerja, oh pelanggaran ini, semua ada hukumannya, ada konsekuensinya. Apa nggak dikasih lembur, kadang juga ada denda. Untuk yang kemarin itu teman-teman aku yang misalkan lupa untuk absen kedatangan, absen pulang kerja, itu kalau lupa itu nggak dikasih lembur, biasanya tuh 1 minggu nggak dikasih lembur. Kemudian kesalahan produksi barang, mungkin salah stiker atau salah menaruh barang, misalkan barang A ditaruh tempat B, itu nggak bisa. Kasarnya tuh barangnya tuh nanti juga akan dikirim ke konsumen. Nanti akan, kalau misalkan ada kesalahan, itu pabriknya itu katanya tuh kena denda. Dikatakan oleh pihak pabrik atau pihak mandor kami, itu kalau misalkan ada kesalahan, barang udah terlanjur dikirim, itu pabrik kena klaim, pabrik kena denda. Jadi untuk kesalahannya dilimpahkan kepada teman-teman, agar teman-teman nanti bisa lebih berhati-hati untuk kedepannya. Mungkin ya hampir sama lah pabrik yang lain tuh denda kok biasanya. Misalkan terlambat atau apa itu denda. Kemudian untuk terlambat di pabrik saya itu juga ada pengurangan gaji. Misalkan untuk telat 1 menit aja, 1 menit kita terlambat. Seperti saya juga kemarin, aku juga pernah terlambat itu 2 menit, 3 menit, itu hukumannya tuh sama terlambat 1 jam. 1 jam atau 2 jam lah kalau nggak salah. Jadi misalkan saya sudah terlambat hanya sekitar 1 menit, 2 menit, saya ulur sekalian. Jadi saya nggak absen, saya nggak masuk ke pabrik sekitar 1 jam sekalian. Karena apa? Terlambat 1 jam sama terlambat 1 menit itu hukumannya sama. Hukuman pengurangan gaji kita, yaitu sekitar 200 NT. Ya 200 NT sekitar 100.000 lah kalau dikurskan ke rupiah. Itu hukumannya. Konsekuensinya kalau misalkan terlambat 1 menit, itu hukumannya atau dendanya itu gaji kita itu dikurangi 200 NT. Kalau misalkan terlambat 1 jam, 2 jam, 3 jam itu berlaku kelipatannya. Itu kalau untuk yang lebih 2 jam, 3 jam saya kurang paham ya. Nggak pernah ya. Paling nggak terlambat itu paling 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Kita kan ya kadang kesiangan waktu bangun tidur. Itu biasanya ya itulah alasannya kita selalu diberi denda agar teman-teman kita ini sebagai pekerja di Taiwan itu lebih berhati-hati, patuh dengan aturan-aturan yang ada di pabrik. Nggak semua pabrik yang ada di Taiwan itu kalau pabriknya tuh banyak lembur, full lembur, kita selalu dikasih lembur, nggak jaminan ya. Jadi buat teman-teman nanti
untuk yang saat ini sedang ada di rumah mau proses ke Taiwan, sudah dapat job, yang mau terbang ke Taiwan, misalkan pabriknya nanti ada lemburnya, teman-teman harus secepatnya menyesuaikan pekerjaan, harus hati-hati, bisa menyesuaikan menguasai lah untuk pekerjaannya. Jadi teman-teman nanti misalkan pabriknya produksi suatu barang, kita pegang mesin, kita tetap nggak bisa, kita juga nggak bakal dikasih lembur. Lembur dikasihkan kepada karyawannya sudah menguasai pekerjaannya. Itu sedikit sharing saya buat teman-teman. Harus hati-hati, harus jaga kesehatan. Taiwan sedang musim dingin. Ya, semoga ini bermanfaat sharing saya terkait dengan lemburan. Nah, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.